Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha wa ba'du. Para hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang saya muliakan, wabil khusus para alim, asatid, para muallim muallimah, muliakan para pengurus masjid Al-Barakah atau Barakah ini. Ada alnya ya, Al-Barakah. Ya, semoga kita dipenuhi keberkahan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik, kemudahan, keberkahan pada pengurus yang sudah berkhidmat ya, menyediakan dan menyiapkan masjid kita hari ini untuk kita gunakan beribadah kepada Allah melalui pintu talabul ilmi, menuntut ilmu. Para jamaah sekalian semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidup yang Allah anugerahkan kepada kita, yang tidak lain hidup kita itu adalah untuk mengabdi dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang berkeluarga ingin punya anak kecuali apa? Dia melaksanakan perintah Allah bahwa nanti keturunan-keturunannya itu tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang menjadi kewajiban bagi kita. Mau kita ini ada di bulan Ramadan, mau ada di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan apapun dari bulan-bulan kita itu, maka kita hidup sebagai apa? Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya bagi seorang mukmin, perjalanan hidup itu adalah perjalanan hari-hari. Ya, mulai dari hari apa Pak? Kita hidup, hitungannya kalau kita mau lihat dari nomor hari, nama hari, dimulai dari hari Ahad, itu hari ke-1. Isnin hari kedua. Salatah atau Selasa hari ke-3. Arbi'a atau Rabu bahasa kita hari ke-4. Al-Khamis kita sebutnya Kamis hari ke-5. Baru Al-Jumu'ah ya, disebutnya bukan hari apa? As-Sadis. Tidak disebut dengan hari As-Sadis, tetapi disebut dengan hari apa? Al-Jumu'ah. Karena hari itu khusus orang diperintahkan berkumpul untuk beribadah kepada Allah, saling ingatkan, ya, saling mengingatkan. Karenanya dari zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti, Allah menetapkan hari yang berkumpul orang bersepakat untuk menyembah kepada Allah, untuk saling mengingatkan, itu hari Jumat. Ya. Dari dahulu cuman orang Yahudi, ahlul kitab, ya, ketika diminta untuk beribadah di hari Jumat, banyak alasannya. Nabi Musa, kami ini banyak kegiatan, sibuk kalau hari Jumat, bisa nggak dipindah hari Sabtu? Ya. Akhirnya apa? Dipindah hari Sabtu. Ternyata hari Sabtu pun banyak orderan. Ya. Dibanyakin tuh, banyak pesanan, banyak ini. Akhirnya apa? Pindah lagi hari ini, minta hari apa? Minta hari Ahad. Ya, berubah lagi tuh hari Ahad.
dan seterusnya. Ya, karenanya kalau kita itu ingin beribadah kepada Allah, kemudian kita menentukan hari, ya kadang-kadang nggak sepakat. Ada yang sepakat hari ini, yang lain enggak, saya bisanya hari Jumat. Yang satu lagi bisa hari Sabtu dan lain-lain sebagainya. Maka apapun yang diberikan oleh Allah, maka hari-hari itu apa? Tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang mulia, dalam hadis Bukhari dan Muslim, sampai sanadnya kepada Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ardh. Sesungguhnya zaman waktu, hari-hari dalam kehidupan kita itu qad istadara, terus berputar, ya, terus berlangsung. Beda enggak hari kita ini dengan harinya Nabi Adam dahulu, dengan hari Nabi Musa, dengan Nabi Ibrahim, dan hari-hari para anbiya terdahulu? Kata Rasulullah SAW, sama, kahayatihi, sebagaimana keadaannya, sebagaimana bentuknya, yauma khalaqallahu samawati wal ardh, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Sama saja, 24 jam. Cuman dahulu hitung-hitungannya nggak ada. Tapi setelah dihitung-hitung, dibagi-bagi 24 jam. Ya. Kemudian Allah katakan, lalu ada as-sanatu, 1 tahun. Hitungan 1 tahun, isna asyara syahran, itu 12 bulan. Sejak Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Itu sudah 12 bulan. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat nanti. Perjalanan manusia diatur dalam 12 bulan. Nah, dari 12 bulan itu kata Rasulullah, minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ya, 4 bulan haram. Bulan yang dimuliakan, yang disepakati oleh manusia dan kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut bulan haram. Apa maksudnya bulan haram? Bulan berhenti perang. Bulan-bulan lain boleh cekcok, ya, boleh begini, boleh begitu. Tapi kalau sudah masuk 4 bulan ini berhenti. Ya. Jangan berkelahi, jangan bertempur. Pokoknya kita sepakat damai. Ini 4 bulan. Ya. Apa itu? Salatun mutawaliyat. Ada 3 yang berurut kata Rasulullah. Ada 3 yang berurut. Itu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu berurut. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian wa Rajaba, dan bulan Rajab, madarul ladzi baina Jumadi wa Sa'ban. Dan bulan Rajab yang diapit oleh bulan Jumadil akhir dan bulan Sya'ban. Ya, diapit itu 2 bulan Rajab. Karenanya bulan yang paling dilupakan orang bulan apa? Bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban itu paling dilupakan. Kenapa? Karena Rajabnya dimuliakan. Ya, orang sudah memuliakan. Jadi di dalam tradisi manusia sebelum Rasulullah SAW datang, itu bulan yang dimuliakan itu bulan Rajab. Ya. Sehingga kemuliaan bulan Rajab itu melebihi bulan-bulan yang lain. Sehingga mereka beribadah di situ, mereka berkorban di situ. Karenanya ada istilah atirah. Atirah itu adalah hewan, anak hewan, entah itu sapi, ya anak sapi, anak kambing yang lahir pertama kali. Jadi orang memelihara kambing lalu lahirlah anak. Nah, itu namanya atirah. Itu harus disembelih di bulan Rajab. Ya, sehingga mereka beribadah di bulan Rajab. Lalu ditetapkanlah Allah Subhanahu wa taala, kalau bulan itu digunakan untuk kebaikan, itu tetap digunakan, tetap ditetapkan. Karena bulan Rajab dahulu dimuliakan, ya sudah, dimuliakanlah, dijadikanlah itu bulan haram. Artinya tetap ditetapkan kalau ada
peninggalan-peninggalan orang-orang terdahulu yang baik, yang di situ ada kebaikan, ya, maka ditetapkan oleh Islam. Jadi bulan Rajab itu masuk bulan haram, ya, bulan yang dimuliakan. Lalu ketika Islam datang, bulan yang dimuliakan apa? Ketika Islam datang, bulan yang dimuliakan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Nah, sehingga mereka bilang barusan kita beribadah yang banyak di bulan Rajab. Tiba-tiba nanti sebulan berikutnya bulan Ramadan, ya. Kita harus apa? Ibadah lagi. Maka ketika datang bulan Sya'ban, mereka bilang apa? Kita pingin nyantai lah, ya, pingin nyantai saja, ya, pingin lelahnya kita dari ibadah bulan Rajab berhenti dulu, nyantai dulu, ya. Kalau bahasa kita sekarang ini, kita kulineran dulu lah, ntar bulan Ramadan bakal saum, ya, sehingga apa? Mumpung, bulan mumpung, sehingga apa? Banyak orang lupa. Karenanya kata Rasulullah SAW, Sya'banu yaghfulu katsiru minan nas. Bulan Sya'ban itu banyak orang lupa, ya, banyak orang lupa. Kenapa lupa? Ya karena tadi sudah lelah ibadah, nahan-nahan diri di bulan Rajab karena dia bulan haram. Lalu datang bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban datang lagi bulan Ramadan. Setelah Ramadan datang lagi bulan haram. Ya, mutataliyat bereret. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sehingga bulan yang paling dijadikan kesempatan untuk bebas bulan Sya'ban. Maka tidak bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru bulan yang paling dilupakan orang itu dicontohkan oleh Rasulullah banyak ibadah. Ya, sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tidak ada bulan di mana Rasulullah banyak bersaum melebihi bulan-bulan yang lain selain Ramadan. Kalau Ramadan sudah jelas berpuasa 30 hari atau 1 bulan penuh. Tapi di bulan-bulan yang lain tidak ada Rasulullah memperbanyak saum itu kecuali di bulan Sya'ban. Apa yang kita ambil faidah Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Yang kita ingin ambil faidah bahwa bagi seorang muslim itu tidak ada hari berleha, hari meninggalkan ibadah. Artinya semua bulan itu tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita hamba Allah. Tidak ada istilah libur ibadah. Ya. Tidak ada hari untuk tinggalkan dahulu salat malam. Tinggalkan dahulu tilawah Al-Qur'an. Padahal apa? Semua hari itu tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada hari-hari yang diunggulkan oleh Allah. Ya. Itu di sisi Allah pahalanya. Tapi kalau kita berbincang tentang ibadah kita, sholat kita, tilawah kita, sholat malam kita, maka harusnya apa? Tulul hayah. Sepanjang hidup, sepanjang waktu. Jadi ketika kita berbincang tentang keutamaan bulan-bulan tertentu, itu bukan berarti bulan lain boleh berleha, boleh ditinggalkan, tidak. Ya. Tapi kita beribadah kepada Allah di setiap hari kita. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Penting gak ini Pak? Karena yang dinilai itu ujung. Ya. Yang dinilai itu ujung. Kalau ujungnya buruk, maka itu berbahaya. Makanya Rasulullah SAW di antara doa beliau apa? Allahumma rzuqni khaira a'mali khawatimahu. Ya Allah, berikan amal saya yang terbaik itu apa? Di saat hari terakhir aku. Ya. Jadi kalau ada orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sedang sujud, sedang baca Al-Quran, sedang umrah, sedang haji, itu luar biasa. Ya. Jadi kadang-kadang orang di awal hidup baik,
Tetapi di akhir hidup wa na'udzubillahi min dzalik meninggal dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Ini tidak lebih baik. Ya karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak punya pilihan kecuali setiap hari kita beribadah kepada Allah. Setiap hari kita beribadah kepada Allah, karena kapan datangnya kematian tidak tahu. Nah sehingga ketika datang musim-musim kebaikan itu, kita tingkatkan, kita rajinkan. Itu maknanya. Ya, bukan berarti kita berleha-leha. Oh ini bulan bukan bulan haram. Oh ini bukan bulan yang termasuk bulan tingkatkan amal. Lalu kita bilang, sudahlah, saya hari ini boleh bertempur, saya hari ini boleh bermaksiat. Ya sebagaimana perbuatan orang-orang jahiliyah. Ya. Makanya mereka berhenti bertempur, berhenti bermaksiat kalau di bulan haram. Ya, di bulan haram. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bulan Dzulhijjah itu sebagai bulan haram. Dan itu ikhwati azakumullah memang tradisinya dari dahulu. Kenapa bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu disebut dengan bulan haram? Karena pada saat itulah mulai perjalanan haji. Ya. Jadi semua agama di masa lalu itu menunaikan ibadah haji, kecuali ahlul kitab. Ya, kecuali orang Yahudi Nasrani. Itu tidak ada dalam kamus mereka menunaikan ibadah haji. Walaupun menurut para nabi yang diutus itu ada kewajiban haji, tapi dalam syariat mereka tidak ada haji. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man mata walam yanwil hajj. Kalau ada orang meninggal tidak pernah punya niat haji, niat saja nggak pernah dia punya, mata mitata ahlil kitab, maka dia mati seperti matinya ahlul kitab. Ahlul kitab itu apa? Yahudi, Nasrani. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harus kita pelihara tuh. Pelihara niat kita untuk bisa menunaikan ibadah haji. Maka dari dahulu ibadah haji itu ada di agama manapun. Ya, di agama manapun ada ibadah haji. Ya bahkan kita sempat dengar ada yang viral, seorang pendeta dari agama di India itu punya cita-cita ingin menaklukkan apa? Mekah. Karena memang di dalam kitab-kitab mereka ini tempat yang barokah. Ya. Maka itu dimulai dari bulan Dzulqa'dah mereka melakukan perjalanan. Bulan Dzulqa'dah, lalu di bulan Dzulhijjah lah mereka menunaikan ibadah haji. Lalu kemudian pulang sampai bulan Muharram. Karenanya jalan perjalanan pulang itu harus aman. Enggak boleh ada pertempuran, enggak boleh ada perselisihan. Maka ditetapkanlah yang biasa tempur bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berhenti. Adapun bulan Rajab itu tersendiri. Ya, tersendiri karena memang di situ ada kemuliaan yang mereka wariskan. Adapun bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu memang pelaksanaan ibadah haji, dan semua orang dahulu pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dengan segala versi ibadah mereka. Sehingga aneh zaman dahulu ketika Rasulullah SAW ingin menunaikan ibadah haji di tahun ke-6 Hijriah. Beliau ingin menunaikan ibadah haji di tahun ke-6 Hijriah, boleh nggak Pak? Dilarang sama orang-orang kufar. Padahal apa? Mekah itu daerah bebas. Kalau musim haji nggak ada yang boleh larang. Tapi ketika Rasulullah SAW ingin menunaikan ibadah haji, mereka larang. Karena apa? Hasad. Ada dengki mereka kepada Rasulullah SAW. Nah karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini peninggalan masa lalu yang ditetapkan oleh Islam. Ya, karena ada kebaikan di situ, di mana orang diminta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita masuk di kalender yang saya punya tanggal 28 ya, 28 Dzulqa'dah. 8 Dzulqa'dah. Di sebahagian malam ini sudah 29 Dzulqa'dah.
Ya, berbeda kalender tuh. Ya. Ada yang 28 sekarang, ada yang 29 karena sekarang masuk hari apa nih, Pak? Hari Kamis. Ya. Kalau dalam kalender Islam, hari itu dihitung dari mulai datang maghrib. Datang maghrib berarti sudah berpindah hari. Hari ini hari Kamis. Ya, kalau menurut beberapa kalender hari ini ada tanggal 28, ada yang mengatakan tanggal 29. Berarti apa? Tinggal 2 hari atau 1 hari lagi datang bulan Zulhijjah. Datang bulan Zulhijjah. Apa kepentingan kita untuk tahu itu? Karena Rasulullah SAW telah menghabarkan kepada kita, tidak ada satu hari-hari pun yang paling dicintai oleh Allah. Ya, yang paling disukai oleh Allah Ta'ala hambanya beribadah di hari tersebut kecuali 10 awal di bulan Dzulhijjah. Kita biasanya apa? Ketika datang 10 akhir Ramadan itu bertambah semangat kita untuk beribadah. Nah, ini 10 akhir Ramadan dibandingkan dengan 10 awal di bulan Dzulhijjah ini, mana yang lebih afdal? 10 akhir di bulan Ramadan itu yang paling afdal apa? Setiap harinya atau 1 harinya? 1 harinya. Yaitu Lailatul Qadarnya. Ya. Yang lainnya sama. Tapi kalau malam Lailatul Qadar itu pahalanya seperti 1000 bulan. Itu berapa hari? Cuman 1 hari. Dari 10 akhir Ramadan. Sementara di bulan Dzulhijjah itu dari awal. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah sama nilainya. Tidak dibedakan. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, sampai tanggal 10 itu beramal di hari-hari tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, "Ma min ayyamin ya al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar." Ya, tidak ada hari-hari di dalam kehidupan manusia di mana amal soleh di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah, ya, ketimbang 10 hari tersebut. Ya. Faqalu, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fisabilillah." Bagaimana ya Rasulullah kalau dibanding dengan jihad di jalan Allah? Itu pahalanya lebih gede mana? Orang beramal di 10 awal di bulan Dzulhijjah itu. Karena jihad ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah setinggi-tingginya ibadah. Rasul mengatakan al-jihadu sanamul ibadah. Jihad itu punuknya ibadah, paling tinggi ibadah. Jadi mana orang mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga tidak ada lagi yang melampaui jihad itu. Lalu para sahabat ini bertanya, "Engkau sebut bahwa beramal di 10 awal di bulan Dzulhijjah itu sangat dicintai oleh Allah. Bagaimana kalau dibanding dengan jihad? Mana yang lebih dicintai oleh Allah?" Maka apa kata Rasulullah SAW? "Walal jihadu fisabilillah." Jihad di jalan Allah saja kalah. Ya, kalah dengan apa? Orang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah. Itu jihad saja kalah. Kecuali kalau orang yang berjihad itu illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi. Orang keluar berjihad bawa hartanya, bawa dirinya. Dia bertempur kemudian falam yarji bihi ma dzalika syai'. Dia tidak balik lagi dengan keduanya. Artinya apa? Mati syahid. Nah, kalau sudah mati syahid itu paling top lah ya. Paling top, nggak ada lagi. Tapi kalau dia berjihad, itu orang berjihad, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Walaupun dia pulang ke rumahnya, itu betapa lelahnya dia. Betapa susahnya dia berjihad tersebut. Mungkin kena luka, ya, mungkin patah tulangnya, mungkin kehilangan anggota tubuhnya. Tapi dia bisa pulang. Itu kalau kita bayangkan, kalau kita disuruh milih, kita mau berjihad begitu atau mau beramal di 10 awal Dzulhijjah.
Maka kata Rasulullah, kalau dia masih bisa balik, entah balik itu sempurna anggota tubuhnya, atau ada yang hilang, atau ada yang luka, itu orang beramal di 10 awal di bulan Dzulhijjah itu apa? Lebih hebat. Lebih hebat, lebih dicintai oleh Allah Ta'ala pahalanya. Kira-kira menarik nggak nih Pak? Kalau orang beriman menarik. Sebuah tawaran yang luar biasa. Maka kita kalau baca hadis ini, lihat tanggal. Wah, ini sudah tanggal 28. Jangan sampai lewat 1 hari. Ya. Sebab kita nggak tahu lagi apakah kita ketemu lagi dengan 10 awal di bulan Dzulhijjah tersebut. Ya. Karenanya di situ kita disuruh beramal soleh. Amal apa aja? Semua amal. Ya, semua amal soleh yang diperintahkan oleh Allah bisa kita lakukan di situ, kita kerjakan. Ya. Terutama di 10 awal itulah ada satu ibadah yang tidak bisa dilakukan di bulan yang lain. Yaitu apa? Haji. Kalau di Ramadan ada amal yang nggak bisa kita lakukan, haji. Tapi di bulan Dzulhijjah semuanya terkumpul di situ. Ya cuma masalah kesempatan saja. Ada yang sempat haji, ada yang tidak. Ya. Tapi intinya semua amal di situ dilakukan. Seumpama kita ditawarkan seperti itu, dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kita bertanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita kejar di dalam kehidupan itu apa? Cinta dan ridho dari Allah. Menjadi khullah, menjadi kekasih Allah, menjadi habibullah, menjadi kekasih Allah. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, carilah sesuatu yang membuat Allah cinta, membuat Allah ridho. Lalu Allah kabarkan 10 awal ini, kalau engkau beramal di situ, amal engkau itu aku cintai, aku sukai. Maka ikhwati azzakumullah, ada isyarat, ya. Ada isyarat dari hadis yang disebutkan oleh azwajin Nabi, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan mereka ditanya, ya, para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, kaifa kana saumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana saumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Rasulullah itu saumnya bagaimana? Itu ketika datang ke Madinah pertama kali, orang-orang Madinah tanya kepada para istri Rasulullah. Karena urusan ibadah itu yang paling detil ya istri. Istri yang mengetahui kegiatan aktivitas suami itu. Ya, tanya, bagaimana? Yang ditanya adalah saumnya Rasulullah SAW. Maka di antara jawaban istri Rasulullah SAW ini tidak disebutkan. Ada yang menyebutkan itu adalah Ummu Salamah. Ada yang menyebutkan lain-lainnya. Yang jelas adalah azwajun Nabi, istri-istri Nabi. Maka di antara jawaban beliau, kana yasumu tasi'an min Dzulhijjah. Adalah Rasulullah SAW, ada yang bacanya dengan tasi'an, ada yang bacanya dengan tis'an min Dzulhijjah. Adalah Rasulullah SAW saum 9 Dzulhijjah. Ada yang memaknainya tanggal 9. Ada yang memaknainya dari 1 sampai 9. Ya. Dan semua ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidaklah bertentangan. Ya. Karena apa? Saum amal soleh atau tidak? Amal soleh. Saum itu amal soleh. Dan Rasul mengatakan tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah kecuali di awal bulan Dzulhijjah. Ya. Maka seandainya kita ditawarkan seperti ini, maka mana yang menarik ketika kita saum? Tentunya kita akan memilih hari di mana Allah cinta dengan ibadah saum tersebut. Maka niatkan. Ya, saya mau saum dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Berat nggak Pak? Ramadan aja lewat, ya. 1 bulan penuh, masa 9 hari mikir-mikir? Ya. Sampai 9 hari. Dan itu Allah bersumpah dengan hari tersebut. Allah Ta'ala berfirman, walayalin ashar wasyaf'i wal watar
wal layalin asyr, demi malam yang 10. Apa maknanya malam 10? Yaitu Allah bersumpah dengan hari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Itu dikatakan para ulama tafsir. Ya. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Dikatakan yang genap adalah tanggal 10, yang ganjil tanggal 9. Ya. Wasyaf'i wal watr, yaitu tanggal 9 hari Arafah. Hari Arafah. Nah, Rasulullah SAW itu sudah biasa sebelum beliau hijrah ke Madinah pun, itu beliau biasa setiap awal bulan Dzulhijjah beliau beramal. Beliau beramal, di antara amal beliau adalah saum. Walaupun secara khusus ada keutamaan di tanggal 9. Ada yang menyebut di tanggal 8, hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ini banyak persepsi, ya. Ada yang mengatakan Tarwiyah itu artinya penyegaran. Yaitu apa? Rasulullah SAW pergi ke Mina, ngumpulin air buat perjalanan ke Arafah. Persiapan untuk wukuf di Arafah, ngambil air di Mina. Ya. Ada juga yang mengatakan tarwiyah katanya. Walaupun ini lemah ya, tapi kita sebutkan. Tarwiyah itu dari kata-kata ra'a yara, melihat. Melihat. Maka diceritakan ketika Allah turunkan Nabi Adam dan Hawa ke muka bumi, terpisah. Adam diturunkan di kota Mekah, Nabi Adam diturunkan di tempat yang paling tinggi di muka bumi, yaitu di bukit atau di gunung Himalaya di India sana, Tibet ya. Berjalanlah beliau sampai berjalan, lalu di tanggal 8 Dzulhijjah beliau melihat satu sosok manusia, tapi nggak tahu siapa itu. Dilihat, berjalan lagi, pas tanggal 9 Arafah. Arafah, mengetahuilah beliau bahwa itu adalah istri beliau, maka disebut Arafah. Ya. Mengetahui. Ada yang mengatakan demikian. Tapi yang jelas nama-nama ini sudah ada. Ya, sebelum Rasulullah SAW menjadi Nabi pun hari-hari itu sudah ada. Ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah. Ya. Sehingga Rasulullah SAW menetapkan saum di tanggal 9 itu bukan karena masalah wukuf. Ya, bukan karena masalah wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah itu baru terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Ya. Tapi sebelum ada wukuf, Rasulullah sudah apa? Sudah menyebut itu hari Arafah, yaitu apa? Berkaitan dengan tanggal. Berkaitan dengan tanggal, bukan berkaitan dengan wukuf. Karena wukuf itu baru terjadi di tahun ke-10 Hijriah. Tadinya orang menunaikan ibadah haji nggak ada wukuf di Arafah, cuman tawaf, sa'i saja kayak umrah. Ketika Rasulullah melaksanakannya di tahun ke-10 Hijriah, lalu Rasulullah mengajarkan lengkap haji. Karena Rasulullah mengatakan bisa jadi kalian nggak ketemu aku setelah hari ini, khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik kalian. Maka di situ Rasulullah ajarkan wukuf di Arafah dan itu tanggal 9. Apa maksudnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Maka pelaksanaan tanggal ini, penetapan bulan ini kembali kepada apa? Ru'yatul hilal. Di mana dilihat hilal, disitulah penetapannya. Karenanya bisa jadi beda penetapan tanggal di kita dengan di tempat yang lain. Kapan kita memulai Dzulhijjah, Ustaz? Maka kembali kepada ketetapan Rasulullah. Juga berdasarkan hadis yang mulia, Rasulullah mengatakan, "Man syahida minkum hilala Dzulhijjah," kata Rasulullah, barang siapa di antara kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudahhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, berniat punya berkurban di tanggal 10 itu, ya. Jadi tanggal dia melihat hilal dan dia punya niat apa? Berkurban, fala yamassa sa'rahu wa azfarahu, maka janganlah dia menyentuh rambutnya dan kukunya. Janganlah dia potong rambutnya, janganlah dia potong kukunya. Kalau dia berniat apa? Kurban. Nah, di situ Rasulullah mengatakan siapa yang melihat hilal. Ya, maka penetapan datangnya bulan Dzulhijjah berdasarkan hadis tersebut dan juga berdasarkan keumuman hadis Ramadan,
ditetapkan dengan melihat hilal. Sehingga bisa jadi tanggal 9 kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beda dengan Saudi Arabia. Di Saudi sudah wukuf tapi kita belum tanggal 9. Mana yang kita ikuti? Maka wallahu alam dalam masalah ini kita mengikuti tanggal. Ya karena apa? Tadi kita sudah jelaskan bahwa Rasulullah bersaum itu karena tanggal 9 Dzul Hijjah itu disebut hari Arafah. Ya. Maka ini salah satu pendapat dan ini yang paling memungkinkan. Ya karena apa? Perbedaan letak kita. Perbedaan pergerakan matahari, bulan dan bintang yang menjadi hitungan-hitungan itu berbeda dengan satu wilayah dengan wilayah yang lain. Apalagi seorang sahabat yaitu Abdullah bin Abbas itu pernah didatangi oleh seorang tabi'in. Ya, seorang tabi'in datang dari Syam. Datang dari Syam ketemu sama Abdullah bin Abbas. Ditanya oleh Abdullah bin Abbas, kapan kalian Idul Fitri? Ya. Dia bilang kami Idul Fitri hari Jumat. Lalu kata Abdullah bin Abbas, kami di sini hari Sabtu. Jarak antara Syam dengan Madinah itu tidak lebih sekitar antara 1000 kilometeran ya. 1000 kilometeran. Lalu kata Abdullah bin Abbas, kami idnya hari Sabtu. Muawiyah di Syam hari Jumat. Lalu sahabat ini berkata kepada Abdullah bin Abbas, kenapa enggak ngikutin ru'yahnya Muawiyah saja di Syam? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, hakadha allamana Rasulullah SAW. Demikianlah Rasulullah mengajarkan kepada kami. Itu apa? Masing-masing negeri melihat hilalnya. Kalau dia melihat hilalnya, berarti begitulah hitungan dia ya. Ya karena bagi kita ingin menghitung tanggal 1 sampai tanggal 10 itu berdasarkan kalender di negeri kita. Wabil khusus ketetapan pemerintah. Ya, ketetapan pemerintah. Nah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di antara amal soleh yang lain apa? Yang tidak pernah orang berselisih. Ya umat Islam ini nggak berselisih amal tersebut. Apa kira-kira Pak? Tadi saum sudah ya. Yang kedua apa? Baca Al-Quran. Ada nggak yang bilang baca Al-Quran bid'ah Pak? Nggak ada, sepakat. Ya. Kita biasanya di Ramadan apa? Ngejar hataman Al-Quran. Karena kemuliaan Ramadan. Rasulullah mengatakan 10 ini, 10 awal bulan Dzulhijjah ini aku cintai. Amal. Maka amal yang paling bagus diantaranya adalah baca Al-Quran. Kira-kira 10 hari bisa hatam nggak Pak? Kalau 10 hari hatam berarti satu hari berapa juz? 3 juz. Kalau 3 juz kira-kira berapa jam Pak? Berapa jam itu? Hitunglah 3 jam ya. Hitung 3 jam. 3 jam kita dikasih Allah 24 jam. Masa ketika Allah katakan ini waktu yang paling aku cintai kalian beramal di situ, kemudian kita apa? Kita berleha-leha. Ya jangankan itu, kita kalau ditawarkan tawaran menarik dari manusia, rebutan. Rebutan. Ada diskon, rebutan. Ketika Allah janjikan, kemudian apa? Kita santai. Kita seakan-akan gak merasa perlu. Ini perlu ditanyakan bagaimana jiwa kita itu. Ya. Maka diantaranya kita coba hatamkan Al-Quran. Kalau tidak semampunya lah. Ya karena itu apa? Waktu yang paling afdal. Ya. Sudah azan. Nah, kita azan terlebih dahulu.
La ilaha illallah. La haula wala la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim. Saya minta sedikit waktu 5 menit lagi tambahan. Karena ini penting. Saya takut momennya hilang. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Seandainya kita punya uang 4 juta. 4 juta. Kalau dibelikan HP, kira-kira dapat HP bagus nggak itu, Pak? 4 juta. Lumayan ya. Bagus. Kalau kita beli HP dengan uang 4 juta itu dan dapat HP bagus, itu kira-kira berat nggak kita ngeluarin 4 juta itu? Enggak. Pertanyaannya berapa lama kita menggunakan HP itu? Paling banter 3 tahun sudah mulai apa? Hang. Sudah mulai agak kabur-kabur kameranya. Ya. Sebentar. Kesenangan sebentar. Nah sekarang kalau 4 juta ini kita belikan kambing untuk kurban, berat nggak Pak? Berat. Ya bandingkan dengan beli HP tadi, mana yang lebih ringan? Beli HP. Padahal beli kambing, berapa lama manfaat yang kita pakai dapatkan? Gambarannya begini, kita beli kambing, lalu dikorbankan, kambing itu disembelih, lalu dagingnya dibagi-bagikan. Yang memakannya biasanya yang datang ke masjid, yang biasa sholat, yang biasa ngaji. Dia makan daging kambing tersebut, jadilah dagingnya, jadilah tenaganya, jadilah segala kekuatannya.
dia ngaji, dia sholat, kita yang berkorban dapat nggak pahalanya itu? Dapat, dapat. Dan terus itu, ya, habis makan kambing, ibadah sama istri. Akhirnya apa? Dapatlah benih anak. Jadilah anak. Anaknya dididik oleh dia. Jadi orang soleh lagi. Akibat apa? Korban kambing tadi. Terus berlangsung. Nggak habis-habis itu. Pahalanya nggak habis-habis. Dan kemudian kalau kita beli HP 4 juta, uang 4 juta tadi apa? Habis. 4 juta kita beli kambing, hilang nggak uangnya? Insya Allah tidak. Ya, karena tidak ada ketika Allah menyuruh berkurban kecuali Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah menyuruh menyembelih anak, tapi apa? Anak nggak jadi hilang. Justru apa? Dapat faidah, dapat kebaikan sampai hari ini. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah mengatakan man yajidis sa'ah wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapatkan kelapangan. Apa itu lapang? Ya tadi, kita punya uang 4.500.000 misalnya di tabungan. 4.500.000. Kalau kita beli kambing, ya seumpama kita hitung saja harganya 4 juta. Masih ada sisa berapa? 500.000. 500.000 bisa nggak buat makan, Mbak, hari itu? Udah lebih, ya bisa buat makan berapa kali itu? Ya, bisa buat makan mewah tuh 500.000. Malam itu kita nggak berpikir esok hari. Lalu dia tidak berkurban, dia tidak pakai itu uang 4 juta. Maka kata Rasulullah, Pak, fala yaqrabanna musallana. Jangan dia dekat-dekat dengan musala kami. Jangan dia dekat-dekat ngaku-ngaku sebagai umatku kalau boleh dikatakan demikian. Nah, ini dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Hadis ini dipahami bagi orang yang pernah ada kondisi tersebut. Ya, pernah ada kondisi tersebut di malam 10 Zulhijjah, besoknya 10 Zulhijjah. Malamnya dia punya uang seperti itu, tapi seumur hidupnya belum pernah kurban. Ya, seumur hidupnya belum pernah kurban. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, jangan dekat musala kami. Tapi kalau dia sudah pernah kurban, besok tahun dia kemudian menundanya atau apanya, nggak ada masalah. Tapi ini seumur hidup, tapi pernah punya kelapangan seperti itu, bisa beli seekor kambing. Adapun untuk esok hari itu bukan milik kita. Ya, esok hari bukan milik kita, itu milik Allah. Ya, jadi kalau kita hari itu mampu beli kambing, walaupun sisa sedikit, yang penting masih bisa makan. Ya, masih bisa makan hari itu. Dia bisa keluarkan itu, maka itu sangat dicintai oleh Allah, terutama di 10 awal di bulan Zulhijjah. Demikianlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita di dalam 10 awal di bulan Zulhijjah ini, kita melaksanakannya sebagaimana kita melaksanakan dan cintanya kita di bulan Ramadan. Dan Allah telah melebihkan 10 awal di bulan Zulhijjah ini, melebihi amal-amal lainnya yang pernah kita kerjakan. Maka semoga kita bersemangat di dalam mengetahui ilmu ini dan mengamalkannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.